Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Kembali program Bincang Santai Solusi Rohani hadir di layar kaca Anda bersama saya Walden. Dan pagi hari ini saya akan mengajak Anda kembali berbincang-bincang dengan seorang narasumber sudah tidak asing bagi kita semuanya tentunya. Gembala Sidang GBI Mamat Rajani Surabaya, Bapak Pendeta James Ong. Dan topik kita pagi hari ini adalah bagaimana tetap bersukacita di tengah masalah. Satu yang kontradiktif tetapi bisa di dalam Tuhan. Pak James? Ya. Kalau orang punya masalah, itu biasanya kan tidak bisa bersukacita, itu sudah pasti. Pasti. Iya. Bete hatinya. Bete gitu ya kan. Stres. Galau kalau anak muda. Depresi. Stres dengan depresi apa ya bedanya, Walden? Stres dengan depresi. Depresi itu stadium lanjut dari stres ya, lebih berat, tekanan. Lebih berat ya. Ya, contohnya kan orang yang tidak bisa bersukacita dengan masalah, kita dengarkan bersama beritanya di Surabaya beberapa hari yang lalu di ITC kalau tidak salah itu ada seorang pria yang terjun bebas lalu kemudian meninggal dunia. Kenapa itu masalahnya dia? Iya, saya mendengar dan membaca di media online itu istri beliau itu meninggal beberapa minggu sebelumnya. Lagi melahirkan? Belum. Dengan mengandung 7 bulan kalau tidak salah itu, lalu kemudian kena meningitis atau apa begitu, lalu meninggal dan sang suami stres, tidak bisa bersukacita. Kirim SMS ke kakaknya dan minta ditolong dijemput jenazahnya di satu mall ya di Surabaya. Saya rasa kasus-kasus seperti itu sebagian kecil bukan jarang. Kasus seperti itu banyak mungkin ya karena nggak diekspos. Ya. Jadi kita kadang-kadang kurang tahu ya. Tapi sebetulnya banyak kasus seperti itu. Jadi stres, depresi, putus asa ya. Akhirnya mereka pikir aku tak mengakhiri hidup aja lah. Udah buat apa hidup seperti ini gitu kan. Nah, itu banyak terjadi di masyarakat sih. Di pihak orang luar kan kadang-kadang berkata, oh wajar dia mengakhiri hidupnya, dia melakukan ini itu, karena dia memang punya masalah yang berat dan itu dianggap sebagai sesuatu pelarian yang bisa diterima karena memang sedang stres begitu. Wajarkah kalau kita anak Tuhan juga melakukan hal yang sama? Nggak wajar. Itu sangat harus tidak boleh terjadi pada kita anak-anak Tuhan. Ya. Karena kalau kita memiliki Tuhan ya, kita tahu bahwa Tuhan itu harapan kita. Ya. Seberat apapun masalah, seberat apapun beban kita, kita tetap tahu bahwa selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk selalu kita. Ada solusi pasti ya. Pasti. Kamu pernah nggak ngalami masalah berat dalam hidup? Iya pastilah. Kalau saya berkata tidak pernah, saya berdusta. Tetapi kalau hari ini tetap bisa bertahan, tetap bisa melayani, melanjutkan hidup dengan sukacita itu karena Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memampukan. Dan satu hal Pak James, saya lihat kalau tidak melakukan hal yang bodoh, kadang-kadang kalau berdoa itu belum menunjukkan hasil, padahal masalah ini juga belum kunjung selesai, ada termasuk anak Tuhan yang kemudian mencari pertolongan alternatif selain Tuhan. Ya, ada kan? Nah. Pernah melihat? Sering. Pergi ke dukun, paranormal begitu kan? Ya. Itu gimana itu? Ya sekali lagi ya, itu sangat dilarang. Sangat dilarang oleh Alkitab. Ya kan? Kadang-kadang kita putus asa satu hal, kita menderita penyakit aja gitu ya. Iya. Ya, dokter nggak bisa, akhir gitu ya. Dokter nggak bisa kasih kesembuhan gitu. Ya. Berdoa juga nggak ada jalan keluar, tetap hasil, akhirnya banyak orang yang kasih informasi ke sana aja, ke situ aja dan gitu kan. Ya itu seringkali terjadi. Makanya hari ini kita akan berbicara bagaimana supaya kita di dunia nggak bisa menolak masalah. Betul. Selama kita hidup masalah pasti ada. Pasti mengalami. Dan selalu ada air mata tertumpah ya. Kalau ada masalah, ada kesedihan, air mata tertumpah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita belajar hari ini di tengah masalah yang seberat apapun, kita tetap bisa semangat, kita tetap bisa bergembira, bersukacita. Itu bagaimana caranya? Iya, tadi saya katakan Pak James, itu kan bersukacita di tengah masalah itu sesuatu yang kontradiktif. Karena umumnya kan tidak bisa bersukacita di tengah masalah. Ya kalau dunia bilang kalau
kalau orang kebanyakan orang bilang nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin orang dalam masalah bisa sukacita, bisa bergembira, bisa semangat, nggak mungkin. Ya, tapi di dalam Tuhan nggak ada yang nggak mungkin, semua mungkin. Ya, makanya itu hari ini kita bicarain itu, Walden. Oke. Kenapa Tuhan mengizinkan masalah sebenarnya terjadi dalam hidup kita? Padahal kadang-kadang kan kita berdoa, Tuhan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, itu di doa Bapa kami ya. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu kan seperti Bapak kita. Dia mendidik kita, Dia mengasihi kita, tetapi ingat, kasih Tuhan, kasih Bapa itu bukan cuman Dia menyediakan yang kita butuh, Dia cuman menyediakan apa saja yang kita minta, bukan. Tetapi Bapa yang mengasihi seorang anaknya, Dia akan mendidik, melatih anak itu. Jadi anak itu tidak dimanja terus, anak itu tidak diturutin terus kemauannya, dia akan menjadi pribadi yang rapuh satu hari. Ya, ketika semua keinginannya dituruti begitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapa yang selalu mau melatih kita. Di dalam segala keadaan kita mau dilatih jadi dewasa. Bagaimana kita jadi tangguh, bagaimana kita jadi orang yang kuat, tabah. Nah, itu semua itu bentuk kasih-Nya. Berarti bukan Tuhan tidak tahu kita sedang mengalami masalah, Tuhan tahu, tetapi Tuhan izinkan itu untuk mendewasakan, memproses kita, begitu ya Pak Pendeta? Iya. Jadi seorang tua yang punya anak, dia nggak akan ingin lihat anaknya terus menjadi kekanak-kanaan terus. Sudah umur 15 masih kekanak-kanaan. Sudah umur 20 masih kekanak-kanaan. Sudah umur 30 sudah kawin punya istri masih kekanak-kanaan. Kalau ada apa-apa nangis, minta diturutin dan sebagainya. Sifatnya seperti kanak-kanak. Tidak ada orang tua yang menginginkan seperti itu. Demikian juga Tuhan. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan di segmen berikut, dan pemirsa, kadang-kadang kita berorientasi pada hasil, tetapi jangan lupakan satu hal, bahwa Tuhan berorientasi kepada proses, karena proses itu mendewasakan kita, proses itu membawa kita ke next level. Jangan kemana-mana, program Bincang Santai Solusi Rohani masih akan kembali di segmen kedua sesaat lagi. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah, sudah laku. Puji Tuhan pemirsa SBO, Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Saya Walden masih terus menemani Anda. Dan pagi hari ini masih bersama Bapak Pendeta James Ong. Kita memperbincangkan topik bagaimana tetap bersukacita di tengah masalah, Pak James. Ya. Satu hal yang bertolak belakang, tapi saya kepengen tahu, pemirsa kepengen tahu, bagaimana walaupun masalah belum selesai kita dapat bersukacita. Kuncinya apa aja? Ada 4 kunci yang kita harus pelajari pagi ini, Walden. Ya. Yang pertama, ketika kita mau tetap semangat dan tetap sukacita dalam masalah yang terberat sekalipun, yang pertama, kita harus punya satu gaya hidup yang selalu membangun hubungan pribadi dengan Kristus. Mungkin banyak pemirsa atau kita sendiri sudah seringkali terdengar tuh kalimat seperti ini. Ya, bukan satu hal yang asing. Membangun hubungan pribadi dengan Kristus itu artinya begini, setiap hari, perhatikan ya, setiap hari kita harus, ketika kita mau kuat, tetap semangat, setiap hari kita mesti sisihkan waktu beberapa menit, beberapa menit untuk duduk bersama Tuhan. Dan itu kita secara pribadi ya Pak? Secara pribadi kita nggak usah lagi minta ini, minta itu dan sebagainya. Kita nggak usah lagi mohon ini, mohon itu, minta ini, minta itu, nggak usah. Saudara.
Walaupun mungkin daftar pertanyaan kita terlalu banyak. Karena masalahnya kan ada ini ya. Dan kita mau sudah hafal semua tuh, Ya. nggak usah dibaca di hadapan Tuhan. Sudah di luar kepala semua. Ada listnya itu. Tapi berapa menit itu sisihkan waktu, nggak usah lagi minta-minta apa-apa. Nggak usah lagi sebut perincian itu. Tapi saat beberapa menit itu kita cuma duduk diam menyembah Tuhan saja. Itu aja. Oke. Nah, itu bentuk menjalin hubungan pribadi dengan Kristus. Jadi ada keintiman begitu ya? Ya, sampai terjadi keintiman. Kenapa saya bilang berapa menit? Mungkin pemirsa tanya berapa menit gitu ya. Saya nggak bisa ngomong berapa menit karena itu Beda-beda ya? tergantung hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu seberapa. Oke. Kalau mungkin awal kita mungkin baru awal dengan 5 menit, Walden. 5 menit kita awali dengan 5 menit. Tapi kalau nanti akhirnya dengan Kita 5 mulai menit ini menikmati. kita mulai menikmati, akhirnya kita membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, itu keluar dari hati kita sendiri. Oke. Nah, tapi ingat, jangan minta-minta lagi. Di waktu yang beberapa menit itu, kita cuma sembah Dia aja. Mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Ya. mengucap syukur, terima kasih Oke, untuk seperti pertolongan, itu. Ya. untuk solusi. Dan beberapa menit keintiman dengan Tuhan ini, relationship pribadi dengan Tuhan ini, baiknya itu diadakan di mana dan biasanya jam berapa itu suasana-suasana yang Kalau bagus? masalah jam berapa itu Atau di mana? itu fleksibel ya. Setiap orang punya waktu yang terbaik ya. Nggak bisa harus pagi atau siang atau sore atau malam. Ya. Karena kadang pagi nggak keburu ya toh. Kita bisanya siang. Oke. Orang lain siang nggak bisa, dia bisanya malam. Ya itu jadi nggak Fleksibel tergantung, ya. fleksibel. Jadi boleh apapun. Pokoknya dalam waktu beberapa menit yang singkat itu kita sembah Dia. Oke. Nggak usah minta apa-apa lagi. Itu kan Bapak tadi mengatakan itu secara pribadi. Tetapi ada beberapa orang yang mengikuti kegiatan di gereja karena di gereja kadang ada doa pagi. Beda. Bersama-sama itu beda Pak ya? Beda. Jadi yang saya tekankan hari ini menjalin hubungan pribadi dengan Kristus. Ya. Nggak rame-rame. Namanya pribadi itu ya Saya sendiri berdua. dengan Tuhan begitu ya? Ya, kalau kamu dulu menjalin hubungan pribadi dengan ex-pacarmu, yang sekarang jadi istrimu, kamu nggak mau rame-rame. Betul. Waktu Kita pengen yang waktu kamu eksklusif PDKT ya? sama dia, kamu mungkin rame-rame ajak temen 5-6 orang, tapi kalau sudah semakin Intim? khusus pribadi hubunganmu dengan dia, kamu nggak mau rame-rame. Oke. Maunya cuma berdua. Itu juga kan pengalaman Pak James ya. Oke, jadi keintiman pribadi dengan Tuhan itu yang membuat kita dapat tetap bersuka cita. Ya. Ada Karena orang- gini, Tuhan itu kan sumber sukacita. Amin. Ketika kita menempel, ketika kita intim dengan Dia, sukacita itu terus mengalir. Sukacita itu terus mengalir. Ya. Ya. Jadi karena Dia sumber sukacita, ya kita dapat selalu, dapat terus. Dapat supply. Iya. Oke. Ada beberapa orang yang kemudian mereka memvariasikan mungkin ya dengan memuji Tuhan. Kalau dia bisa main satu alat musik. Beda-beda, lain. Saat teduhnya memakai gitar itu lain lagi ya? Lain. Nanti itu ada poin khusus itu. Oh begitu. Iya. Oke. Ya yang jelas berdiam diri di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Sembah Tuhan. Nggak usah minta apa-apa lagi. Secara pribadi. Jangan berkeluh kesah lagi. Jangan. Walaupun ini tekanannya ini luar biasa Pak ya. Ya. Jadi itu dihindari semua. Dalam waktu beberapa menit cuman sembah Tuhan. Yang kedua, tadi saya katakan yang kedua itu bagaimana kita punya gaya hidup untuk mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus itu diberi oleh Tuhan ya untuk menolong kita. Ya, dalam saat kelemahan kita kita dalam ya. kelemahan kita, saat kita tertekan, saat dia kan sudah nggak bersama kita, ya kirimkan Rohnya untuk menolong kita, membantu kita dalam setiap kelemahan kita. Nah, bagaimana bentuk mengizinkan Roh Kudus bekerja? Saya katakan begini. Bentuk dari mengizinkan Roh Kudus bekerja adalah biasakan setiap hari, sesering mungkin kita ini punya satu kebiasaan untuk memuji Tuhan, menyanyi. Kalau itu seperti yang tadi menyanyi sempat di pending gereja ya? itu kan kita seringkali dalam sebuah ibadah kan kita pasti ada acara bagaimana kita memuji Tuhan. Betul.
pelan, Dan saya rasa entah gini, bertepuk Pak, dan tangan, ya. ada ratusan lagu yang kita sudah pernah nyanyikan. Ada ratusan lagu yang kita Ya, pernah betul. Hafal, ya. nyanyikan, dan saya rasa mungkin ya nggak mungkin bisa hafal semua. Ya. Minimal 2-3 lagu pasti hafal, ya. Dan yang hafal itu kita nyanyikan terus. Sesuai dengan suasana hati kita, ada praise. Jangan and worship sesuai begitu. dengan suasana hatimu. Iya. Lah kalau suasana hatimu nggak kepengen nyanyi terus kamu Nggak, maksud mau saya begini, nyanyi. karena kan ada banyak lagu yang diciptakan tentang hati yang sedang seperti apa. Enggak. Lagu Bukan pujian kepada Tuhan itu walaupun kata-katanya mungkin nggak cocok dengan kita, tapi namanya lagu pujian kepada Tuhan itu selalu bisa Oke. untuk dalam semua keadaan. Oke, baik. Ya. Kita tahan dulu, lanjutannya di segmen berikut, Pak ya. Saya semakin bersemangat ini karena penting sekali untuk kita ketahui kunci atau rahasia bagaimana kita dapat tetap bersuka cita walaupun masalah itu belum selesai dalam kehidupan kita. Jangan kemana-mana, program Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah sudah laku. Iya, puji Tuhan pemirsa SBO TV, Anda masih di program Bincang Santai Solusi Rohani dan saya Walden masih terus menemani Anda. Kita ada di segmen ketiga dan masih bersama dengan Gembala Sidang GBI Muhammad Rajani Surabaya, Bapak Pendeta James Ong yang pagi ini bersama saya memperbincangkan topik bagaimana tetap bersuka cita di tengah masalah. Iya Pak, tadi poin pertama kan membangun keintiman dengan Tuhan ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua tetap memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Salah satunya bentuknya memuji Tuhan, menyanyi selalu betul. dalam hati. Iya. Jadi menyanyi itu boleh keluar suara lah kecil gitu, nggak usah rame-rame. Iya. Ya. Nggak usah pakai mic begitu ya. Yang penting harus. hati kita ini selalu keluar pujian kepada Tuhan. Oke. Keluar lagu, keluar nyanyian. Dan saya katakan pujian itu di atas pujian Tuhan bertahta. Amin. Tuhan bersemayam. Jadi artinya pujian itu mendatangkan sukacita di hati kita. Oke. Kalau nggak ada pujian, yang ada nelongso, Menggerutu, ngomel, berkeluh kesah, marah. makin tertekan. Marah dengan siapa? Kadang kita marah dengan keadaan, Betul, betul. marah dengan diri sendiri, marah dengan Tuhan bisa, marah dengan sesama. Betul. Gitu ya. Ya itu harus dihindari. Dihindari dengan apa? Keluarkan pujian. Keluarkan pujian dari hati. Mengenai pilihan lagu, itu lagu apa saja boleh. Lagu begitu apa ya? saja boleh. Asal lagu pujian kepada Tuhan loh. Betul, betul. Jangan lagu yang lain, bukan Bahwa kita bunuh diri misalnya begitu syairnya ya kan. Ya itu perhatiin. Yang ketiga, Walden. Iya. Yang ketiga, kita mesti belajar hidup tuh selalu mengandalkan Tuhan. Karena begini, di dalam satu ayat dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di Yeremia 17 Ya. itu. Mengandalkan Tuhan tuh artinya gini. Kita selalu punya kebiasaan, harus punya kebiasaan ucapkan firman Ya. untuk masalah yang kita hadapi. Perkatakan firman. Kalau saya misalkan punya masalah dengan penyakit tubuh, ya penyakit yang belum sembuh-sembuh, Ya. saya harus katakan satu ayat, oleh bilur-bilur Yesus penyakitku disembuhkan. Oke. Nah, jadi setiap masalah, setiap kasus tuh ayatnya mungkin berbeda-beda. Kalau sedang dalam masalah ekonomi, Masih salahku akan memenuhi segala keperluanku itu ada ya. Itu di kitab Filipi, no? Ya. Ada di situ. Kalau misalkan ada masalah, kita bisa kadang-kadang hati sedih, ya, Betul. hati berduka cita, kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita dikhianati, mungkin seperti itu, ya. Kita harus ngomong apa? Satu ayat yang cocok dengan keadaan hati kita. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur,
tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, itu ucapkan. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ngomong terus. Jangan 1 kali 2 kali. Ucapkan firman. Firman itu kan Tuhan sendiri. Waktu kita ucapkan. Ketika kita ucapkan firman ini kan kita seolah-olah kita mengedepankan Tuhan kita di atas masalah kita. Betul. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Walden, Ya. ada 2 tahun yang lalu kira-kira ada seorang kaya bilang sama saya begini. Ketemu saya berhadapan begini, dia bilang ini, Pak James butuh apa saja, telepon saya. Calling saya. Apa saja? Apa saja. Ya, dia memang orang kaya, dia mau apa saja bisa. Pak James butuh apa saja, calling saya. Oke, saya bilang terima kasih. Dia bilang, kalau Pak James sungkan telepon saya, suruh anak buah Pak James saja telepon saya. Cukup, dia bilang. Akhirnya, oke, saya cuma bilang, thank you, terima kasih. Tetapi selama 2 tahun, saya tidak pernah 1 kali pun bilang sama dia, telepon ke dia. Telepon ke dia pernah, cuman saya tidak pernah telepon minta sesuatu karena saya membutuhkan sesuatu. Mungkin pada 2 tahun ini saya juga pernah membutuhkan sesuatu. Tapi tidak telepon beliau. Nah, saya katakan gini, saya harus mengandalkan Tuhan. Kalau saya di atas masalah saya mengedepankan dia, berarti saya mengandalkan manusia. Mengesampingkan Tuhan. Nah, saya harus mengandalkan Tuhan. Bentuknya apa? Ucapkan firman. Firman itu Tuhan sendiri. Ayat firman itu Tuhan sendiri. Ketika saya ucapkan, saya lagi mengedepankan Tuhan untuk berperang melawan masalah saya. Oke. Itu artinya mengandalkan Tuhan, dan Tuhan bilang orang yang seperti itu pasti diberkati. Ya, ketika kita mengucapkan firman, telinga kita kan mendengar. Telinga kita mendengar. Iman bangkit, begitu Pak ya? Itu masuk ke otak. Otak kita mengolah. Dan itu mendatangkan iman. Jadi kan iman itu lahir dari pendengaran. Betul. Pendengaran akan apa? Akan firman. Jadi ketika iman timbul, semangat timbul, sukacita timbul. Ya. Nah. Apakah berbeda kondisinya dengan sekarang ini ada Alkitab audio ya yang bisa didengarkan? Boleh. Dibacakan. Jadi Boleh. kita tidak memperkatakan tapi kita mendengarkan, itu sama ya Pak ya? Sama. Tapi kalau itu keluar dari mulut kita itu lebih hidup Lebih mantap, lagi. ya. Jadi artinya gini, ada 4 pintu di dalam tubuh kita ini yang kemasukan firman tadi. Mulut kita ngomong firman, Iya. telinga kita mendengar firman, ya, Walden, Ya. otak kita menerima dan itu disimpan di hati kita. Jadi ada 4 pintu masuk firman di dalam tubuh kita. Ya. Mulut, telinga, otak, dan hati kita. Wah, itu lebih permanen, itu lebih kuat sekali. Gitu. Jadi pemirsa yang hari-hari ini menghadapi sebuah masalah yang berat, kadang-kadang nggak ada lagi sukacita, nggak ada lagi semangat. Yang ingin kita ingin mengakhiri hidup dengan cepat. Putus asa. Ya, ucapkan firman. Karena Alkitab itu punya segala macam firman yang cocok dengan segala macam kasus. Amin. Apapun ada di situ. Menghadapi anak yang bodoh. Kadang-kadang orang Atau tua yang stres. memberontak misalnya begitu ya. Anak yang bodoh, sekolahnya bodoh, angka-angka nilai-nilainya rendah terus, sudah diles ke sana kemari, tetap tidak bisa. Ada ayat Kita bisa bilang, hikmat Tuhan yang menjadikan anakku pandai. Amin. Ya, anakku akan hikmat Tuhan yang menjadikan anakku 10 kali lebih pandai dari yang lain. Wah, itu macam-macam. Jadi Alkitab tuh kaya. Oke. Firman Tuhan tuh Berarti kaya. dengan kata lain di poin yang keempat ini, mau nggak Ketiga. mau kita harus suka membaca firman dan kita banyak bergaul dengan firman dong. Bagaimana Ya, kita bisa memperkatakan kalau kita nggak tahu? Di gereja kita tahu. Yang keempat tadi, yang ketiga. Oh, yang Walden. ketiga, ya betul. Yang keempat sekarang jangan pernah fokus kepada masalah. Kalau kita fokus, dipikirin terus, dilihat terus, pikiran kita nggak pernah akan bisa suka Tambah cita. ngeri kan Pak ya? Kita akan semakin kecil hati, menghancurkan semangat kita. Tetapi kalau fokus kita kepada kebesaran Tuhan, artinya gini, bentuknya gimana? Bentuknya kalau kita mau bukan fokus kepada masalah, jangan pernah cerita masalah terlalu banyak Kepada orang lain. pada orang lain. Kita kalau punya masalah kan ke sana cerita, ke sini cerita, Curhat ke sana terus cerita, gitu ya. ke situ cerita. Setiap orang yang kita temui, kita cerita masalah kita. Itu haram. Oh. Haram. Iya. Kalau bagi orang yang mau ngalami sukacita itu nggak boleh seperti Nggak itu. boleh ya, nggak boleh diobral ya. Saya nggak pernah seperti itu. Oke, baik. Apa saya nggak pernah ngalamin masalah. Tapi Ya. saya stop mulut saya untuk cerita kepada yang lain. Oke, baik. Ditahan dulu di segmen berikut, walaupun segmen berikut adalah segmen terakhir, saya akan kembali menggali
statement-statement terakhir di segmen ini. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. SBO TV adalah TV yang lahir dari kota Surabaya, kota tercinta, kota pahlawan, yang saat ini lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk SBO TV yang ke-8. Semoga tambah sukses dan semakin dekat dengan pemirsa. SBO TV, suka update. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah, sudah laku. Puji Tuhan pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani masih terus menemani Anda. Kita ada di segmen terakhir. Topik pagi hari ini adalah bagaimana tetap bersuka cita di tengah masalah. Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani Surabaya masih terus menjadi narasumber kita. Pak James, tadi tidak boleh curhat. Padahal saya sering curhat loh sama Bapak kalau saya sedang ada masalah. Itu bagaimana maksudnya? Artinya bukan tidak boleh curhat. Kadang-kadang kita punya masalah, kita butuh seseorang. Iya. Tapi ingat, seseorang tuh harus orang yang tepat, orang yang lebih dewasa, orang yang bijaksana, yang bisa memberi solusi rohani pemimpin begitu ya? kita mungkin, mentor kita mungkin, curhatlah ke sana. Karena kita akan mendapatkan solusi yang baik. Tetapi maksud saya gini loh, jangan terus banyak cerita kepada orang-orang yang tidak ada tujuannya. Begitu ya? Kita cerita nggak ada tujuannya, cuman karena itu kebiasaan kita. Nah, kalau kita mau hidup fokus kepada masalah, ya ceritain aja kemana-mana. Tapi kalau kita mau alami sukacita, alami semangat dalam hal yang paling berat sekalipun, jangan cerita gitu loh. Jangan banyak cerita ke sana. Semakin kita cerita itu masalah semakin terus keluar terus itu. Ya toh. Intinya begini loh, Walden. Kalau kita tidak banyak ngomong tentang hal itu lama-lama tidak banyak orang yang tahu. Tidak banyak kita cerita tentang masalah. Masalah itu kan lama-lama tambah turun. Ya toh. Seperti gini aja gini. Contohnya gini. Kalau saya lagi marah sama seseorang, ya saya cerita kemana-mana. Kemarahan saya ini terus berkobar gitu loh. Iya. Karena saya ingat terus kejahatan dia gitu. Tapi semakin saya stop cerita tentang orang itu, makin turun. Jadi fokus kita bukan ke itu lagi, tapi fokus kita kepada yang benar gitu. Nah, artinya begitu. Jadi kalau kita membutuhkan tempat curhat, boleh. Tapi orang yang tepat. Orang yang tepat. Tidak ke semua orang lalu kemudian menjadi rahasia umum. Jadi begitu ya? Kalau mungkin ada pemirsa yang punya gaya hidup kebiasaan yang selalu cerita masalah kemana-mana, berhentilah mulai hari ini. Karena itu tidak membangun sukacita kita. Itu tidak bermanfaat untuk kita. Gitu. Oke, tadi ada 4 poin bagaimana kita tetap bersukacita. Jadi walaupun masalahnya belum selesai, hidup ini bisa tetap dijalani dengan sukacita dengan melakukan 4 hal tadi, begitu Pak ya? Iya. Sehingga ayat yang berkata bersukacitalah senantiasa itu tergenapi dalam diri kita. Oke, baik. Terbukti dalam diri kita. Nah, yang paling akhir, apa sih manfaatnya orang yang suka-sukacita? Yang selalu bersukacita pasti kelihatan awet muda. Iya. Ya toh? Nah, pipi selalu ketawa, ketarik terus, nggak ada keriput di wajahnya. Itu semua orang kepengen awet muda. Dia dirawat di dokter di spesial, kosmetik apapun, tapi dia tidak melakukan 4 itu, selalu stres, selalu depresi. Saya yakin nggak ada gunanya. boros ya. Boros sekali.
Tapi sukacita Tuhan itu membuat kita wajah berseri-seri dan ya awet muda tadi itu ya. Ya. Ada kesimpulan sebelum kita closing dengan doa, Pak? Ya, pemirsa, kesimpulannya kita harus mencoba. Kalau kita cuma mendengar tapi kita tidak pernah mencoba, itu sia-sia. Apakah, saya rasa begini pemirsa, setiap orang pasti senang hidup gembira, hidup berbahagia. Itu kebahagiaan pasti dicari oleh setiap orang. Sebab itu firman Tuhan hari ini memberikan resepnya bagaimana kita bisa bersukacita, berbahagia di segala keadaan. Nah, sebab itu cobalah 4 hal ini. Saya rasa bukan sesuatu yang susah, sulit. Kalau kita mau mencoba, kita pasti bisa. Dan kita pasti akan berhasil. Untuk tetap semangat, tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Itu saja dari saya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama pemirsa. Mari berdoa bersama dengan kami. Silakan Pak James. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami berdoa khusus untuk semua pemirsa SBO yang sedang menyaksikan program ini. Bapa, beri kemampuan kepada mereka untuk mereka tetap bersukacita, tetap semangat di dalam keadaan apapun, termasuk di dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Tetap di dalam walaupun tetap ada di dalam keadaan yang penuh dengan masalah, tetapi Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluar dengan 4 hal ini, dan kami minta pertolongan-Mu memampukan setiap pemirsa untuk bisa mencoba dan melatih diri melakukan keempat hal ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya tidak ada satu hal pun yang kami khawatirkan, karena kami memiliki Tuhan Yesus. Sebab itu ketika kami memiliki Engkau, kami memiliki segala-galanya, dan memiliki pertolongan juga, dan memiliki mendapatkan jalan keluar juga dari setiap masalah kami. Terima kasih, berkat-Mu dicurahkan untuk setiap pemirsa. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih, saya sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Iya, dan pemirsa SBO, demikian kebersamaan kita untuk bincang santai solusi rohani hari ini. Kita jumpa lain kesempatan. Tetaplah bersukacita walaupun masalah belum selesai. Tuhan memproses kita, dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam hidup kita. Tuhan baik dan mengasihi kita, pasti memberi jalan keluar yang terbaik. Saya pamit, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.